Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sumur TJKT 2 yang beranggotakan saya Afifah Ramadhani, absen 1. Saya Galika Pramuja, absen 12. Saya Kesha Alifah Putri, absen 14. Saya Maulana Jalaluddin, absen 18. Saya Nadia Agustina, absen 25. Halo semua, di sini kita akan belajar memahami konsep dasar dan model layanan cloud computing. Berikut penjelasannya. Pengertian IaaS Infrastructure as a Service adalah salah satu model layanan cloud computing di mana penyedia layanan menyediakan infrastruktur IT seperti server, storage, jaringan, dan sistem operasi kepada pengguna melalui internet. Dengan IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan mengelola hardware sendiri. Keuntungan IaaS yang pertama yaitu hemat biaya. Tidak perlu investasi awal untuk membeli hardware, cukup bayar sesuai penggunaan. Yang kedua, fleksibilitas. Dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas, scaling up atau down sesuai kebutuhan. Yang ketiga, akses global. Infrastruktur dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat, kecepatan deploy. Infrastruktur bisa diatur dan dioperasikan dalam waktu singkat. Yang kelima, pengelolaan lebih ringan. Penyedia layanan menangani perawatan fisik hardware. Kerugian IaaS. Yang pertama, ketergantungan penyedia. Jika penyedia mengalami gangguan, layanan bisa terhenti. Yang kedua, masalah keamanan. Karena data disimpan di cloud, ada risiko kebocoran data atau serangan cyber. Yang ketiga, biaya meningkat. Penggunaan sumber daya yang tidak terkontrol bisa membuat biaya melonjak. Yang keempat, kompleksitas manajemen. Pengguna tetap harus mengelola software, middleware, dan aplikasi yang digunakan. Contoh layanan IaaS. Yang pertama, Amazon Web Service (AWS EC2) menyediakan server virtual sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, Google Cloud Platform Compute Engine, layanan virtual Microsoft VMS untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, Microsoft Azure Virtual Machines menawarkan VM untuk mendukung aplikasi dan workload pengguna. Yang keempat, Digital Ocean, penyedia server virtual yang mudah digunakan untuk developer. PaaS (Platform as a Service) adalah model layanan cloud computing yang menyediakan platform untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik seperti server atau sistem operasi. Keuntungan PaaS yang pertama, pengembangan. Developer tidak perlu khawatir soal pengelola infrastruktur. Yang kedua, efisien waktu. Lingkungan pengembangan dan tools sudah tersedia sehingga mempercepat proses. Yang ketiga, fleksibilitas. Mendukung berbagai bahasa pemrograman dan framework. Yang keempat, hemat biaya. Tidak perlu investasi infrastruktur dan perawatan. Yang kelima, kemudahan kolaborasi. Tim dapat bekerja sama dalam platform yang sama. Kerugian PaaS. Yang pertama, ketergantungan penyedia. Jika layanan berhenti atau bermasalah, aplikasi bisa terpengaruh. Yang kedua, keterbatasan kontrol. Pengguna tidak memiliki kontrol penuh atas infrastruktur. Yang ketiga, masalah kompatibilitas. Beberapa platform mungkin tidak mendukung semua bahasa atau teknologi. Yang keempat, resiko biaya meningkat. Penggunaan fitur tambahan bisa meningkatkan biaya. Contoh layanan PaaS. Yang pertama, Google App Engine, platform untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi web. Yang kedua, Heroku, mendukung berbagai bahasa pemrograman untuk aplikasi cloud. Microsoft Azure App. Yang ketiga, Service, menyediakan platform untuk aplikasi web, mobile, dan API. Yang keempat, Salesforce App Cloud, layanan untuk membangun aplikasi bisnis berbasis cloud. SaaS (Software as a Service) adalah model layanan cloud computing di mana pengguna dapat mengakses perangkat lunak atau aplikasi melalui internet tanpa perlu menginstalnya di perangkat mereka. Menyediakan layanan mengelola infrastruktur
platform dan perangkat lunak, sementara pengguna hanya menggunakan layanan tersebut melalui browser atau aplikasi. Keuntungan SAS: 1. Hemat biaya, tidak perlu membeli lisensi perangkat lunak atau pengelola infrastruktur. 2. Kemudahan akses, bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. 3. Update otomatis, pengguna selalu menggunakan versi perangkat lunak terbaru tanpa harus melakukan update manual. 4. Skalabilitas, dapat menyesuaikan jumlah pengguna atau fitur sesuai kebutuhan. 5. Mudah digunakan, tidak memerlukan instalasi atau pengaturan rumit. Kerugian SAS: 1. Ketergantungan internet, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Masalah privasi. 2. Keamanan, data pengguna disimpan di server pihak ketiga. 3. Kurangnya kontrol, pengguna memiliki kontrol terbatas atas konfigurasi perangkat lunak. 4. Potensi biaya jangka panjang, langganan SAS bisa menjadi mahal dibandingkan dengan pembelian lisensi perangkat lunak secara langsung. Contoh layanan SAS: 1. Google Workspace, Gmail, Google Docs, Google Drive. Layanan produktivitas berbasis cloud. 2. Microsoft 365, paket aplikasi seperti Word, Excel, dan Outlook yang dapat diakses secara online. 3. Zoom, layanan konferensi video untuk komunikasi jarak jauh. 4. Salesforce, perangkat lunak CRM untuk mengelola hubungan pelanggan. 5. Spotify, langganan streaming musik yang berbasis langganan. AWS yaitu Amazon Web Service adalah platform layanan cloud yang menawarkan berbagai layanan infrastruktur dan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh perusahaan, individu, dan organisasi untuk membangun, mengelola, dan mengembangkan aplikasi dan sistem mereka. AWS menyediakan layanan seperti komputasi, penyimpanan data, database, machine learning, dan banyak lagi. Dengan sistem berbasis langganan yang memungkinkan penggunaan hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan. Keuntungan AWS: yang pertama, skalabilitas. AWS memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, keandalan dan ketersediaan tinggi. 4. Keamanan. 5. Layanan yang terintegritas. Kerugian yaitu yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, biaya yang tidak terduga. Yang ketiga, ketergantungan pada internet. Yang keempat, kurva pembelajaran. Contoh penggunaan AWS. Yang pertama, perusahaan. Banyak perusahaan besar seperti Netflix dan Samsung menggunakan AWS untuk menjalankan aplikasi mereka, menyimpan data, dan mengelola situs web mereka secara efisien. Yang kedua, pelajar. Pelajar dapat menggunakan AWS untuk belajar tentang komputasi awan, membuat aplikasi web atau mobil, serta melakukan analisis data menggunakan layanan AWS seperti EC2, S3, dan RDS. Digunakan untuk perusahaan. AWS banyak digunakan oleh perusahaan yang memerlukan infrastruktur yang fleksibel dan hemat biaya. Digunakan untuk pelajar, untuk menyediakan program khusus untuk pelajar yang memungkinkan mereka mengakses layanan cloud secara gratis atau dengan harga diskon. Microsoft Azure. Sekilas pandang, pengertian Microsoft Azure adalah platform komputasi awan cloud computing yang ditawarkan oleh Microsoft. Ia menyediakan berbagai layanan termasuk komputasi, penyimpanan basis data, analitik, jaringan, dan kecerdasan. Keuntungan: skalabilitas dan fleksibilitas, mudah menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan. Keamanan yang kuat, melindungi data dan aplikasi dengan ekspresi kontrol akses dan deteksi ancaman. 3. Ketersediaan tinggi. Jaringan pusat data global memastikan layanan selalu tersedia. 4. Biaya yang efisien. Bayar hanya untuk sumber daya yang digunakan. Integrasi dengan produk Microsoft.
integrasi dengan Office 365, Windows Server, dan lain-lain. Dukungan yang komprehensif. Tim dukungan Microsoft tersedia untuk membantu inovasi yang berkelanjutan. Microsoft terus memperbarui dan meningkatkan Azure. Kerugian. Kompleksitas membutuhkan waktu dan upaya untuk mempelajari platform ini. Ketergantungan pada Microsoft terikat pada ekosistem Microsoft. Biaya tersembunyi, biaya transfer data, penyimpanan, dan layanan tambahan dapat muncul. Keamanan data tetap menjadi tanggung jawab pengguna. Keterbatasan layanan, mungkin ada layanan tertentu yang tidak tersedia. Contoh, penyimpanan data perusahaan di cloud. Membangun aplikasi web, membuat aplikasi web yang dapat diakses dari mana saja. Analisis data, mengolah dan menganalisis data besar untuk mendapatkan wawasan. Pembelajaran mesin, membangun aplikasi digunakan pelajar atau perusahaan saja. Pelajar, Azure menawarkan program khusus pelajar dengan kredit gratis dan akses ke layanan populer. Perusahaan, Azure digunakan oleh berbagai jenis perusahaan untuk berbagai kebutuhan. Kesimpulan, Microsoft Azure adalah platform cloud computing yang kuat dan fleksibel. Ia menawarkan berbagai keuntungan bagi bisnis dan individu, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Google Cloud Platform. Google Platform yaitu layanan komputasi awan atau cloud computing yang ditawarkan oleh Google. Ini menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, komputasi, analisis data, dan kecerdasan buatan AI yang dapat diakses melalui internet. Keuntungannya yaitu yang pertama, skalabilitas, yaitu mudah menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan, baik naik maupun turun. Yang kedua, secara keamanan. Google memiliki infrastruktur keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Yang ketiga, yaitu AI atau ML. Menawarkan berbagai alat dan layanan AI atau ML canggih untuk analisis data dan pengembangan aplikasi cerdas. Yang keempat, yaitu efisiensi biaya. Sistem pembayaran sesuai pemakai atau pay as you go, membantu mengontrol biaya. Yang kelima, integrasi yang baik dengan layanan Google lainnya. Adapun kerugiannya yaitu ketergantungan internet. Butuh koneksi internet yang stabil dan cepat agar bisa mengaksesnya. Yang kedua, potensi masalah keamanan. Meskipun aman, tetap ada risiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu layanan yang beragam dan kompleks, mungkin membutuhkan waktu untuk mempelajari. Yang keempat, yaitu biaya tak terduga, yaitu seperti penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan biaya yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya yaitu seperti pertama, menyimpan data atau di Google Cloud Storage. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi Google App atau Engine. Yang ketiga yaitu analisis data atau BigQuery. Yang keempat yaitu mesin virtual atau Computer Engine. Penggunaan GCP digunakan belajar untuk proyek penelitian dan pembelajaran, serta oleh perusahaan untuk berbagai keperluan bisnis, termasuk pengembangan aplikasi, analisis data, dan penyimpanan data. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.